Jadi pagi ini aku mau coba share gimana caranya pakai software yang biasa dipakai oleh para graphic designer itu yang namanya Adobe Illustrator untuk bikin landing page link kit-nya teman-teman. Jadi supaya teman-teman juga bisa scale up skill-nya, nggak cuma pakai yang instan-instan aja. Jadi teman-teman juga punya opsi lain selain Canva mungkin. Karena kenapa saya mau coba suggest untuk pakai Adobe Illustrator itu karena teman-teman bisa bikin desain yang nggak pasaran. Jadi intinya Canva itu kan biasa digunakan secara cepat dan instan, dan juga template-templatenya sudah ada semua tuh. Nah, mostly memang kan pengguna Canva itu pakai aset-asetnya juga yang ada di Canva. Nah, makanya saya mau coba menghindari atau meminimalisir desain-desainnya teman-teman supaya nggak terlalu pasaran dan nggak terlalu mirip sama yang lain gitu. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa saya mau coba suggest dan juga share bagaimana cara menggunakan Adobe Illustrator sebagai toolsnya teman-teman bikin desain untuk halaman link.id-nya teman-teman. Oke, sekarang kita mulai aja. Oke, jadi di sini teman-teman saya mau coba share bagaimana cara, ini cuma sampel aja ya teman-teman. Jadi saya udah bikinkan, ini adalah saya ambil dari desain yang saya pakai buat landing page yang saya gunakan di landing page linkit saya. Jadi nanti teman-teman bisa benchmarknya atau acuannya dari yang ini. Artinya nanti yang saya ajarkan basic-basicnya adalah yang penting teman-teman tahu dulu tools-tools dari Illustrator ini apa aja, dan nanti kita coba bikin satu desain, kita ulang lagi, kita rework lagi, kita bikin seperti yang ini. Jadi ini adalah sebagai contohnya teman-teman untuk kita exercise bikin desainnya teman-teman untuk bikin landing page gitu. Oke, kita mulai. Jadi pengenalan dulu ya teman-teman. Jadi kita coba pengenalan dulu apa aja sih yang ada di, atau tools-tools apa aja yang bisa dipakai di Illustrator ini. Jadi yang pertama yang bisa kita pakai adalah ini kursor. Jadi yang aktif di sini ini adalah kursor yang biasa kita pakai buat mindah-mindahin objek seperti itu ya. Jadi ini pun sama, tapi ini untuk objek-objek tertentu. Jadi misalkan kalau yang ini kan sudah saya grup nih. Ini kan kalau misalkan kita pakai tools kursor yang ini kalau saya klik dan saya pindah, ini semuanya akan ikut. Tapi bedanya dengan kursor yang ini, kalau kita select yang ini, kita aktifkan tools yang ini, itu kalau kita klik di objeknya, itu hanya satu objek aja atau satu vektor aja yang terpilih. Jadi kalau misalkan ini saya pilih dengan menggunakan kursor ini, artinya yang pindah hanya ini doang. Begitupun yang lainnya, tuh gitu-gitu doang. Gitu ya. Jadi ini kalau yang ini khusus untuk yang sudah di grup, yang ini untuk per masing-masing vektor seperti ini. Gitu. Ini saya mau coba jelaskan tools-tools apa aja yang biasa dipakai ya kalau misalkan nanti tools-tools lain yang lebih expert, lebih penggunaannya lebih lebih rumit lagi, nanti akan ada kelasnya sendiri supaya kita bisa langsung praktek gitu. Nah, itu adalah kursor yang pertama. Lalu yang kedua adalah ini adalah untuk pen tools. Jadi ini untuk bikin shape. Misalkan ya teman-teman, kita coba praktekkan di artboard ini ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa gunakan untuk bikin shape. Ya, ini bisa bulat, bisa kotak dan segala macam. Ini sebenarnya custom. Nah, ini tergantung nanti teman-teman bisa bentuknya mau seperti apa. Nah, ini misalkan seperti ini. Nah, ini kan warnanya putih teman-teman. Ini warnanya putih kalau di select. Nah, untuk mengganti warnanya teman-teman bisa di sini atau di sini. Seperti itu ya. Kalau di sini memang di sini kan sudah ada nih pilihan-pilihannya yang sudah pasti dan sering dipakai. Itu pakainya pilihnya di sini. Misalkan mau warna biru. Nah, ini tinggal select aja. Tapi kalau teman-teman nggak menemukan warna yang diinginkan di sini, teman-teman bisa pilih yang di sini. Jadi di sini akan lebih customize, bisa tinggal digeser-geser birunya mau yang seperti apa, misalkan biru yang agak gelap kah atau biru yang agak terang, yang lebih terang misalkan seperti itu ya. Ini tinggal digeser-geser aja sesuai dengan tema atau konsep desainnya teman-teman. Oke. Nah, ini adalah tools untuk membuat custom shapes seperti itu ya. Jadi misalkan mau mengikuti
apa namanya, siluet, mau bikin siluet dan segala macam, ini seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Saya nggak buat shape yang benernya, yang bagus ya. Intinya secara fungsi teman-teman tahu bahwa fungsi dari tools ini adalah untuk bikin custom shape seperti ini gitu. Oke. Lalu tools yang lain ini adalah brush. Brush itu adalah untuk custom. Teman-teman misalkan mau bikin tulisan tangan misalkan seperti ini, halo misalkan, ini bisa menggunakan brush seperti itu ya. Nah ini nanti beda dengan software lainnya. Jadi yang dihasilkan dari si tulisan atau si brush ini adalah vektor. Jadi enaknya adalah teman-teman bisa edit lagi per masing-masing vektor ini. Misalkan mau dipanjangin lagi misalkan tuh, jadi seperti ini gitu ya. Nah ini enaknya pakai Illustrator tuh seperti ini. Jadi nggak nggak yang statis, dan juga kita bisa edit-edit sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Nah ini adalah tools brush tadi ya. Oke, selanjutnya ada ini shape yang kotak. Di sini ada beberapa. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih select yang ini, aktifkan, ditekan atau diklik klik kiri dan tahan, itu nanti akan keluar beberapa pilihan shapes gitu. Nah ini adalah shape-nya yang untuk kotak, terus ada untuk bulat dan juga oval, terus ada polygon, ada bentuk-bentuk shape lainnya, dan juga ada garis seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah kita coba contohkan, kita mau bikin shape yang kotak. Nah karena ini kita perkenalan tools dulu aja deh ya. Jadi nanti kita bikin ininya setelah kita tahu toolsnya semuanya apa. Oke. Jadi ini kita praktekkan untuk shape yang kotak. Nah untuk membuat shape kotak yang benar-benar literally kotak, kadang kan ada yang begini, ada yang begini, ada yang begitu gitu ya. Untuk kalau teman-teman mau tujuannya untuk mau bikin kotak yang seutuhnya, kotak-kotak yang yang presisi gitu ya, itu teman-teman pilih yang ini, yang rectangle tools ini. Lalu teman-teman caranya untuk bikin kotak yang sama ukuran yang presisi, teman-teman pencet tombol keyboardnya shift dulu, pencet shift, lalu klik kiri di mouse-nya, baru ditarik seperti ini gitu ya. Karena nanti kalau misalkan nggak ditarik, nggak pakai shift, itu teman-teman nanti ini saya coba nggak pakai shift ya, jadi nanti teman-teman hasilnya akan seperti itu, akan nggak beraturan seperti itu. Tapi kalau misalkan maunya kotaknya yang benar-benar kotak sama ukurannya, sama sisi, pencet shift dulu, setelah itu baru ditarik gitu. Nah nanti teman-teman dari sini bisa menyesuaikan lagi ukurannya gitu ya. Nanti misalkan ini udah kita buat shape-nya kotak seperti ini. Nah teman-teman bisa buat sesuai dengan artboard ini, sesuai dengan media warna putih ini ukurannya berapa. Nah untuk tahu artboard ini ukuran berapa, teman-teman klik toolsnya yang ini ya, artboard gitu, atau nanti shortcutnya adalah shift O gitu, pencet shift dulu baru O. Nah ini teman-teman pilih, diaktifkan, lalu ini ketahuan kan ini artboard 1. Nah untuk tahu ukurannya berapa, yang ini. Jadi W itu width-nya 1024, lalu tingginya height-nya itu adalah 1222 gitu ya. Artinya nanti teman-teman harus mengganti ukuran si shape ini menjadi tadi width-nya ke sini ya, berarti ke transform ini, ke transform, lalu yang ininya logo yang proporsinya ini dinonaktifkan, jadi seperti ini. Karena apa, nanti kalau misalkan kita aktifkan seperti ini, pada saat si width-nya kita ganti, yang height-nya juga ikut ganti, karena ini adalah proporsional. Contoh ya, misalkan 1024. Nah ini akan menjadi 1024 juga, karena dia proporsi dari 1024, lebar 1024 itu adalah tingginya segini juga gitu. Beda halnya kalau misalkan kita nggak aktifkan, tadi berapa, 1222 ya, 1222 seperti itu. Jadi ini tidak kelok. Nah ini sudah kita punya shape yang sesuai dengan media yang nanti kita akan bikin si desainnya, seperti itu ya. Oke, sebentar saya balik dulu. 24, ini 1222. Nah ini
Ini untuk shape ya. Kita lanjut dulu dengan bentuk shape yang lain. Kita coba satu-satu ya teman-teman. Jadi untuk ellipse ini untuk oval atau bulat. Nah, sama dengan shape kotak tadi, kalau misalkan teman-teman mau buatnya bulatnya yang sama sisi, artinya yang bulat seutuhnya, pencet shift dulu baru ditarik seperti ini. Seperti itu. Cara kerjanya sama dengan menggunakan tools yang rectangle tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak pencet yang shiftnya, nanti akan jadinya seperti ini. Jadi tidak beraturan gitu ya. Oke. Lalu ini kita hapus dulu. Lalu aku agak loncat mumpung lagi inget. Jadi kalau teman-teman mau geser-geser ininya ya. Nah, ini teman-teman bisa klik di keyboardnya spasi, tahan ya. Jadi klik tahan, spasi, klik spasi, tahan, baru digeser-geser pakai mouse gitu. Jadi untuk menggeser-geser areanya. Terus kalau teman-teman mau zoom in zoom out seperti ini ya, itu teman-teman bisa klik option yang ada di keyboard, option, dan juga tinggal di scroll aja, scroll di mouse-nya, scroll up, scroll down gitu ya. Jadi bisa zoom in zoom out. Oke. Lalu teman-teman bisa lanjut ke shape selanjutnya, itu adalah polygon. Ini sebenarnya sama aja, basically secara fungsi sama, cuma beda shape-nya aja gitu ya. Cara penggunaannya pun sama, harus pencet shift dulu untuk mendapatkan ukuran atau proporsi yang ideal. Seperti itu. Kita lanjut ke shape selanjutnya adalah star. Nah, ini sama, shape star. Lalu teman-teman di sini juga bisa pakai buat menggaris. Jadi kasih garis seperti itu. Nah, kalau garis ini teman-teman seperti ini ya, saya coba contohkan garis. Nah, untuk mendapatkan garis yang benar-benar lurus, sama halnya dengan menggunakan tools rectangle atau shape yang lainnya. Jadi untuk mendapatkan garis yang lurus itu teman-teman harus pencet atau klik tombol shift di keyboardnya, baru ditarik mau ke atas atau ke bawah gitu ya. Ke atas atau ke samping seperti itu, atau ke diagonal seperti ini gitu. Nah, nanti untuk menggantinya, jadi bedanya adalah kalau shape itu kan warnanya dia terisi di dalam tengahnya sini. Nah, tapi bedanya kalau yang si garis ini, line ini dia bedanya adalah ini. Nah, jadi fungsinya adalah kalau teman-teman bingung, ini adalah untuk body shape seperti itu ya. Body shape ini adalah yang isinya ini. Jadi kalau misalkan ini saya kosongin, artinya dia fill colornya kosong. Kalau kita ganti dengan warna merah misalkan, nah ini fillnya adalah ini. Nah, teman-teman bisa kasih stroke atau outline dengan memilih warna yang di sini di sebelahnya gitu ya. Misalkan mau warna hitam. Nah, ini warna hitam tapi nggak terlalu kelihatan karena dia tipis. Nah, kalau teman-teman mau nebelin si stroke-nya atau outline-nya, klik objeknya. Nah, di sini kan warnanya hitam. Nah, pilih yang stroke ini kan ada 1 pt atau 2 pt atau berapa. Nanti teman-teman pilih aja sesuai dengan kebutuhannya, mau berapa, setebal apa. Nah, gitu. Ya. Oke, ini udah ada outline-nya gitu. Nah, begitupun sama kalau misalkan tadi garis yang ini kita mau kasih warna, pilihnya yang ini. Jadi outline ini untuk mengganti-ganti warna gitu. Dan tebal tipisnya kembali lagi ke stroke, mau seberapa besar gitu ya. Nah, sama halnya kalau dengan line ini, kalau misalkan mau ganti warna yang tidak tersedia di sini, teman-teman bisa pilih yang ini nih. Kita aktifkan dulu yang bagian bawah, karena kalau yang ini adalah yang fill shape, yang ini adalah outline. Jadi teman-teman harus pilih yang bagian bawah, layer bawah, diklik 2 kali, klik kiri 2 kali, tinggal diganti-ganti warnanya. Oke. Ini adalah tools untuk shape. Lalu selanjutnya tools untuk menulis. Yang ada logo huruf T ini adalah type, itu untuk menulis. Jadi di sini saya coba tuliskan tes misalkan. Nah, ini kan yang dihasilkan kecil ya. Nah, nanti teman-teman bisa select objek tulisannya, lalu ditarik besar. Seperti ini. Nah,
tipsnya sama dengan kita membuat shapes tadi gitu ya. Untuk membesarkan ini kita perlu klik shiftnya dulu baru ditarik, karena kalau nggak diklik shiftnya sama halnya kayak kita narik tadi si shape tadi. Nah jadi seperti ini gitu ya teman-teman. Jadi setiap kali kita mau resize, kita mau ubah ukuran, itu kita perlu klik si shift itu. Kalau tidak menggunakan shift, itu nanti hasilnya akan seperti ini, akan gepeng, akan begini yang gitu. Jadi ukurannya lebih tidak beraturan, nggak proporsional gitu ya. Nah ini adalah tes misalkan. Nah untuk mengubah warna sama toolsnya ada di sini. Jadi di sini misalkan di select dulu, ubah warnanya menjadi warna putih misalkan. Oke, sudah selesai. Nah untuk mengganti jenis fontnya, teman-teman select dulu ini, lalu pilih di bagian atas karakter. Nah di karakter ini banyak sekali, jadi teman-teman bisa shortcutnya bisa pilih font langsung di sini, atau kalau teman-teman mau ubah pengaturan lainnya, teman-teman pilih yang karakter. Di sini nanti ada jenis fontnya, diklik aja jenis-jenis font yang teman-teman punya di laptopnya atau di PC-nya, tinggal dipilih mau yang mana gitu ya. Nanti kalau misalkan fontnya itu ada beberapa jenis tebal tipisnya, nanti bisa dipilih di sini. Kebetulan kalau yang untuk ini cuma satu jenis aja, ketebalannya juga cuma satu, jadi hanya satu yang bisa dipilih. Lalu untuk karakter ini juga teman-teman, nah ini untuk ukuran fontnya. Jadi misalkan mau perbesarnya mau dari tarik-tarik seperti ini, atau yang mau secara numbers, misalkan ini kan 150. Nah ini kan agak keriting nih angkanya, nggak mau yang agak keriting, misalkan dibikin buletin aja 150, klik aja 150 seperti itu. Lalu di sini adalah untuk kalau misalkan teman-teman ada dua baris misalkan ya, teks. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman bisa atur jarak spasinya, jarak antar tulisan ini dikecilin, semakin kecil angkanya semakin rapat gitu ya. Lalu kalau yang di bawahnya ini adalah untuk pengaturan huruf ke huruf, antar hurufnya. Semakin besar angkanya akan semakin jaraknya semakin jauh gitu ya. Gitu. Kalau misalkan mau setting defaultnya berarti ini 0. Kalau defaultnya ini tinggal klik auto. Jadi seperti ini. Nah kalau ini kan secara default kan agak terlalu jauh ya kalau menurut saya. Sesuai selera sih sebenarnya kebutuhannya mau seperti apa. Kalau saya ini terlalu jauh, jadi harus dirapatkan gitu. Oke. Nah lalu di sini tinggal dipilih lagi. Kalau yang ini biasanya saya nggak banyak pakai ini gitu. Paling nanti yang suka dipakai, jarang juga sih sebenarnya pakai ini, adalah yang ini besar kecil. Jadi kalau misalkan teman-teman pilih pilih font yang lain, misalkan Opens. Nah ini misalkan ABC ABC. Oh ini ke aktif, sorry. Nah ini misalkan tulisan ABC-nya ini adalah huruf kecil. Nah kita mau ganti keseluruhannya menjadi huruf kapital, tinggal klik yang ini. Sama kayak di Word atau di Excel itu. Nah ini juga bisa digunakan seperti layaknya kita menggunakan Microsoft Office seperti itu. Oke, ini adalah seputar teks. Lalu untuk mengatur alignment-nya, teman-teman bisa pilih yang bagian paragraf itu ya. Di sini ada beberapa alignment, jadi rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan juga ada yang justified. Itu nanti teman-teman bisa pilih di sini seperti itu. Ini khususnya kalau misalkan teman-teman mau bikin paragraf atau apa, ini bisa digunakan. Jadi pilih yang paragraf, pilih yang ini, karena ini nggak terlalu kelihatan ya. Sebentar. Lorem ipsum. Nah ini adalah dummy text yang bisa saya coba buat contoh. Misalkan ini adalah rata kiri, ini lagi pilih rata kiri. Kalau misalkan mau rata kanan, nah ini rata kanan, jadi center. Begitupun yang rata kanan. Oke, ini tadi rata kiri, center, rata kanan, dan juga nanti ada yang justified kita. Oke. Nah, selanjutnya
masih berkaitan dengan teks, misalkan ini ya, saya ambil contoh teks. Nah ini kan positioningnya ini kan masih ngacak ya, masih random. Nah kalau teman-teman mau memastikan ini benar-benar di tengah, teman-teman tinggal pilih di select objeknya mana yang mau disesuaikan, di adjust, pilih yang ada di sini nih. Jadi sini adalah kiri, ini rata kiri untuk artboardnya, lalu ini adalah rata kanan, dan ini adalah rata tengah. Jadi kalau misalkan memang mau di tengah-tengah, ya ini. Terus ini untuk nempel ke atas, ini rata bawah, rata tengah, gitu. Oke, tinggal dipilih aja teman-teman mau posisinya di mana. Gitu. Untuk memastikan benar-benar center, itu teman-teman bisa pilih yang ini atau ini. Gitu. Jadi misalkan posisinya di sini juga bisa. Jadi tinggal ini mau di center di sini, misalkan benar-benar di center tengahnya si artboard, dia tinggal pilih ini, lalu pilih ini. Center kanan kiri dan center atas bawah. Oke. Dah, kita lanjut. Lalu ini adalah penghapus. Nah, ini karena ini nah ini penghapus, jadi ini adalah bolong. Yang ini penghapus nih, eraser. Gitu ya. Nah, besar kecilnya teman-teman bisa atur dengan menggunakan keyboard shortcutnya itu adalah kurung buka, kurung tutup. Nah, seperti itu. Ini bisa dihapus. Gitu, oke. Lalu fitur atau tools lainnya, ini yang saya mau jelaskan adalah yang nggak saya jelaskan ini biasanya jarang kepake ya teman-teman, saya juga jarang pakai, jadi teman-teman juga kayaknya akan jarang terpakai juga. Nah yang saya share, yang saya info ini pasti saya kepake dan juga teman-teman pasti kepake juga. Lalu di bawahnya di bawahnya eraser ini ada namanya gradient tools. Jadi teman-teman bisa pilih. Jadi ini untuk membuat warna gradasi. Misalkan kita ini bentuknya shape juga. Sorry ya. Jadi ini teman-teman bisa pilih objek warnanya dulu, mau dibuat seperti apa. Lalu teman-teman bisa pilih gradient. Nah, ini bisa pilih dari sini atau pilih dari sini sebelah kanan. Gitu ya. Jadi biasanya kalau saya dari sisi sebelah kanan ini di gradient. Nah, ini jadi nanti teman-teman pilih dulu warna yang mau dirubah menjadi gradasi, lalu pilih yang ini dulu. Oke, nah ini berubah menjadi hitam putih. Nah warnanya teman-teman bisa siasati atau bisa di-adjust melakukan penyesuaian di sini. Oke, jadi di warna hitam ini teman-teman pilih mau warna apa, misalkan merah. Oke, merah. Lalu di sisi lainnya misalkan mau warna apa, mau warna merah juga, tapi mau yang agak gelap misalkan. Nah pilihnya yang ini. Oke, diatur kegelapannya, kecerahan dan kegelapannya. Nah itu, gitu ya. Oke. Nah ini akan menjadi gradasi. Seperti itu. Nah kalau mau ubah posisi gradasinya, misalkan yang gelap mau di bawah. Nah ini pilihnya yang ini. Ini adalah angle-nya. Jadi kalau misalkan yang gelap mau di bawah, pilihnya yang 90 berarti. Nah kalau mau dibolak-balik sebenarnya tinggal pilih ini aja. Gitu, mau di reverse. Gitu ya. Tergantung nanti teman-teman kebutuhannya mau yang mana yang lebih gelap, sisi mana yang mau lebih gelap, mana yang lebih terang. Oke? Seperti ini. Nah itu adalah untuk mengubah warna menjadi warna gradasi. Jadi warna gradasi itu ya penggabungan beberapa warna untuk dalam satu artboard seperti itu. Biasanya dipakai buat background atau buat warna font seperti itu. Nah, oke. Saya agak lupa, jadi kembali lagi ke yang teks tadi. Saya tadi agak kelewat. Nah, ini kan masih editable. Kalau teks ini masih editable ya, masih bisa diketik-ketik. Nah, kalau teman-teman nanti mau di lock nggak bisa diketik-ketik lagi, teman-teman pilih yang ini, pilih tulisannya, klik kiri, lalu klik kanan, akan muncul pilihan seperti ini. Ada beberapa ya. Nanti pilihnya yang create outlines. Oke, create outlines. Jadi ini sebenarnya udah jadi berbentuk vektor. Ini udah dalam berbentuk vektor, jadi udah nggak bisa diedit. Nah ini gunanya kalau teman-teman nanti mau buat tulisan ini menggunakan warna yang gradasi, itu teman-teman perlu ubah elemen teks tadi yang masih editable menjadi vektor. Nah caranya gimana? Kalau sudah jadi vektor kayak gini, teman-teman bisa buat
warnanya sendiri atau bisa pilih dari warna yang sudah jadi, dari warna vektor yang sudah jadi misalkan. Nah kalau mau buat yang custom sendiri ya berarti secara teknisnya untuk pembuatannya sama kayak kita bikin tadi yang background ini gitu. Jadi kita pilih dulu, lalu pilih gradient ini warnanya, lalu kita select atau kita pilih warna customnya gitu ya. Jadi nanti sama prosesnya, misalkan mau warna apa di sini, kombinasinya misalkan warna seperti ini. Nah ini bisa kita edit. Oke. Nah lanjut lagi. Tadi sampai mana? Sampai gradasi. Oke. Nah di bawahnya tools gradasi ini adalah color picker atau eyedropper. Nah, eyedropper ini atau color picker ini digunakan untuk kalau kita mau bener-bener contoh warna yang kita mau nih, misalkan saya mau ganti dengan warna yang sama persis dengan ini caranya tinggal di drop aja di eyedropper atau color picker. Jadi ini di select objek warna yang mau diganti, pilih tools eyedropper ini, lalu klik di warna yang kita inginkan. Dah, tinggal kayak gitu aja. Ini udah sama persis. Jadi kalau dijadikan satu udah nggak kelihatan beda ya. Tuh, padahal ini beda, nyambung. Oke. Seperti itu. Nah, itu adalah tools-tools yang common atau yang biasa saya pakai dan juga beberapa graphic designer yang biasa pakai untuk proses mendesain gitu. Nah, lalu yang terakhir ini adalah artboard. Ini mungkin tadi sudah sempat saya mention juga, artboard ini untuk gunanya adalah untuk mengubah bidang kerjanya artboardnya. Jadi misalkan nanti ini dalam kaitannya kalau dalam proses desain landing page itu nanti teman-teman akan dibutuhkan pada saat sekiranya kontennya masih kurang space-nya misalkan ya. Jadi misalkan kontennya saya coba ambil contoh seperti ini, kasih teks aja ya. Nah seperti ini misalkan. Oke, sebesar ini. Nah artinya ini kan melebihi dari space atau artboard yang diperlukan gitu. Nah kalau misalkan kondisinya kita tidak expand lagi, ini pada saat di save atau di export yang ini kepotong tulisannya. Jadi wajib kita exercise atau kita expand si artboardnya gitu dengan menggunakan tools artboard ini, lalu diklik, lalu akan munculnya seperti ini. Ukurannya adalah 1024 x 1222. Nah ini tinggal kita tarik aja, jadi kursornya ini nanti tinggal tunggu bentuknya kayak gini, panahnya tinggal ditarik ke bawah seberapa gitu ya, menyesuaikan dari kontennya. Nah ini kan tadi yang di adjust baru artboardnya aja. Nah background warna birunya juga perlu kita adjust, tinggal kita klik aja, sama prosesnya kita tarik. Oke, seperti itu ya. Jadi teks kontennya ini masuk ke dalam artboard seutuhnya, jadi tidak terpotong gitu. Oke, jadi ini adalah pengenalan tools-tools yang di sisi sebelah kiri. Nah, untuk yang di sebelah kanan yang biasa saya pakai itu adalah ini, ada stroke, ada gradient dan juga transparency. Nah, ini mulai dari atas dulu ya teman-teman. Dari atas ini adalah layers. Layers itu biasanya digunakan untuk mengedit memilih vektor-vektor. Misalkan saya buat contohnya menggunakan shape aja ya. Jadi misalkan di sini ada shape kotak, terus di sini ada shape lingkaran. Oke. Ini kita centerize. Nah, oke. Nah, ini akan menjadi layer-layer. Nah, di sini kalau dibuka drop down-nya, ini akan menjadi layer. Nah, layer ini bisa kita rename dengan cara double klik di klik kiri, misalkan jadi kotak misalkan. Oke. Lalu yang ini pun sama. Ini pilih yang ini ellipse, ganti menjadi bulat. Misalkan seperti itu. Jadi ini sebagai kalau misalkan teman-teman layarnya udah banyak banget, nyarinya kan nggak susah jadinya nih yang mana gitu. Jadi kalau misalkan udah kita rename, jadi udah gampang. Ini kotak, ini bulat. Bisa dipilih dari sini atau bisa dipilih dari sini. Misalkan mau pick elemen atau vektor yang bulat, tinggal dipilih aja gitu. Dan nanti di sini yang ada icon mata ini adalah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan vektornya. Seperti itu. Tinggal diklik aja mau diaktifkan atau dinonaktifkan.
Itu ya, ini adalah layer. Lalu beralih ke sisi yang bawahnya, di sini adalah stroke. Stroke ini teman-teman bisa pilih outline seperti itu. Jadi stroke ini fungsinya sama seperti ini. Jadi misalkan teman-teman pilih warnanya mau warna kuning misalkan ya. Kuning, ketebalannya teman-teman bisa pilih melalui stroke yang di sini atau yang di sini, sama aja. Gitu. Jadi di sini berubah, pasti di sana juga berubah. Oke, sama aja. Kalau saya sih biasanya di sini, di yang atas ini. Tapi nanti kalau misalkan mau ada penyesuaian lain, misalkan mau dibikin outline-nya garis putus-putus, nah harus ke sini. Oke, jadi misalkan mau dibuat garis putus-putus, kliknya yang dash line. Gitu, nah ini menjadi putus-putus. Nah terus seberapa besar jaraknya itu bisa diatur dari dash yang ini. Lalu gapnya mau seberapa rapat. Oke, tinggal diatur aja seberapa. Ini tinggal diatur-atur sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke, ini adalah dash atau stripe, garis terputus-putus. Oke, untuk gradient sama tadi yang sudah saya jelaskan, gradient itu jadi pilih, nanti tinggal dipilih warna gradasinya. Transparansi itu untuk opacity atau kalau ini kan warnanya solid full, ini tinggal dikurangin. Kalau dikurangin ini dia menjadi makin berkurang, makin transparan warnanya gitu. Jadi dia misalkan nanti mau di layer-layer ini nanti akan jadinya seperti ini, jadi transparan. Oke, itu pengenalan basic untuk tools-tools yang ada di Illustrator. Selanjutnya kita mulai masuk ke mengcopy desain yang ini, yang di sebelah kiri sini. Ini menjadi kita bikin ulang ya. Jadi kita bikin ulang. Jadi saya mau coba contohkan. Jadi nanti teman-teman juga bisa pilih atau bisa praktekkan yang seperti ini juga. Oke, jadi ini kita bikin ulang supaya nanti teman-teman bisa praktek. Nah ini tadi kan backgroundnya udah kita samakan ya. Udah kita samakan. Lalu kita awal mau bikin apa dulu? Misalkan mau bikin teks ini dulu ya. Nah kita pilih teks. Kita ketik. Seperti biasa ya, kalau ketik sama aja. Nggak ada yang beda sama kayak di Microsoft Office atau apa. Ekskul digital. Gitu ya. Jadi nanti tinggal dipilih aja jenis fontnya. Kalau ini saya pakainya jenis font Poppins misalkan. Poppins. Nah jenis Poppinsnya ini saya pakainya kalau nggak salah yang bold. Nah ini tinggal kita resize aja. Kita klik tombol shift supaya besarnya proporsi kita tempatkan di sini. Kalau kita agak ragu dengan positioning yang sudah tengah atau belum, tinggal kita pilih align, klik yang ini. Oke. Nah, warnanya kita mau buat sama seperti itu. Artinya kita perlu select, karena ini kan beda-beda nih, ada orange, ada putih. Kita perlu select dulu tulisannya dengan mengaktifkan logo T ini untuk type. Kita pilih yang warna yang mau diubah menjadi orange dulu ya. Tulisan ini Xcool. Kita select bagian Xcool ini, kita pilih warnanya. Oke, kita pilih warnanya. Kalau teman-teman mau yang benar-benar exactly kayak ini, teman-teman tinggal pilih eyedropper tadi yang color picker. Kita select, kita pilih tools eyedropper, kita arahkan ke warna orange ini. Otomatis dia warnanya sudah sama. Begitupun nanti untuk yang digital mau persis sama kayak gitu, tinggal diklik ke area yang kita mau ikutin. Oke, kita make sure lagi udah tengah atau belum. Nah, agak bergeser kan. Oke, selanjutnya kita bikin tulisan-tulisan dulu ya. Kalau elemen-elemen ini nanti kita bisa tambahkan belakangan. Ini hanya pemanis-pemanis saja, tapi kan intinya adalah si tulisan ini. Lalu kita tulis basic design. Ini huruf besar, jadi kita harus aktifkan caps lock-nya. Basic design class. Oke, kita ganti warnanya jadi putih dulu supaya kelihatan. Nah, ini kan rata kiri ya. Nah, yang kita inginkan adalah rata kanan. Artinya kita perlu
adjust lagi, kita sesuaikan dengan paragrafnya. Kita aktifkan align centernya menjadi rata tengah. Oke. Yang kedua, lalu kita sesuaikan dengan jenis fontnya. Nah, kalau ini jenis fontnya namanya kalau nggak salah Brigance. Nah, ini. Oke. Nah, ini kan dari segi spasi antar katanya kan masih lebar ya. Beda sama ini nih. Ini agak rapat, ini terlalu besar. Tadi seperti yang tadi saya mention bahwa untuk menyesuaikan, untuk merapatkannya lagi, teman-teman perlu pilih ke karakter, lalu pilih yang ini. Disesuaikan aja sesuai dengan yang kita mau gitu. Kurang lebih lah ya, kurang lebih seperti ini. Oke, yang penting teman-teman paham dan juga tahu step by stepnya. Kita make sure lagi, kita tengahkan lagi. Lalu seperti biasa sama kayak Xcode digital ini kita perlu samakan warnanya. Jadi class-nya ini kan warnanya orange, tinggal kita pilih class-nya, kita aktifkan eyedropper, kita pilih si warna orange-nya. Oke. Nah, dari tulisan basic design class ini kan teman-teman bisa lihat basic design class. Nah, S-nya ini kan agak miring ya. Agak miring, oke. Nah, ini gimana caranya? Nah, teman-teman bisa pilih dulu basic design class secara utuh ini. Lalu harus kita jadikan vektor dulu, gitu ya. Yang tadi saya sempat jelaskan juga, kita perlu buat vektor. Nah, caranya gimana? Nah, ini teman-teman bisa klik kiri, lalu klik kanan, sampai muncul ke pilihan ini, create outlines. Tadi ya sama ya, create outlines, berarti ini sudah tidak bisa diedit. Oke. Nah, lalu untuk gimana caranya bikin S ini miring sendiri ya, artinya tadi di awal juga sudah saya sempat jelaskan, kursor ini nanti yang akan digunakan. Nah, kalau kursor ini kan yang sebelah kiri ini adalah untuk secara grouping, kalau yang ini itu untuk persatuan elemen. Nah, seperti itu ya. Nah, artinya teman-teman perlu gunakan tools kursor yang ini untuk memilih huruf S ini, lalu kembali lagi ke kursor yang awal yang sebelah kiri ini, teman-teman bisa arahkan ke sudut-sudutnya, sudut-sudut huruf ini tinggal dimiringin. Nah, gitu, tinggal miringin aja. Oke, sudah jadi ya, persis ya. Kalau jaraknya ini kurang lebih mirip segitu. Oke, selanjutnya teman-teman perlu ngetik yang lainnya, gitu ya. Siapa yang setuju? Nah, ini teman-teman bisa pilih untuk seperti ini nih. Jadi teman-teman bisa pilih bisa tarik seperti ini atau bisa tarik klik gitu aja. Jadi kalau treatmentnya kalau kayak gini, ini semacam text box. Jadi teman-teman bisa ketik sendiri. Jadi siapa yang setuju? Oke, kita ganti dulu supaya nggak, ini tulisannya kalau nggak salah DM Sans fontnya. Oke, kita ganti dulu warnanya putih. Oke, siapa yang setuju? Nah, kita sampai di sini dulu ya teman-teman. Jadi ini kalau contohnya ini belum berbentuk vektor, ini masih bisa dicontek. Jadi secara besar bisa bisa nyontek ini, terus secara jenis font juga bisa dicontek warnanya sampai spasi-spasinya itu persis. Nah, caranya gimana? Nah, kita select yang sudah kita ketik ini, lalu pilih eyedropper. Kita pilih aja, nanti akan berubah nih. Oke. Dari segi font, warna, jarak paragraf itu sudah sesuai sama ini. Oke. Jadi nanti teman-teman tinggal lanjutin aja. Visual itu penting buat menambah value sebuah brand atau produk. Oke, sampai di sini sama ya, udah ya. Ini kalau misalkan sisanya masih banyak, teman-teman tinggal tarik aja. Oke. Nah, ini juga kanan kirinya masih banyak nih, misalkan mau dipepetin aja bisa. Nah, ini kan miring nih, udah nggak center. Kita pilih alignment, pilih yang tengah. Oke. Nah, selanjutnya bikin kotaknya dulu nih, bikin kotak. Nah, bikin kotaknya mau pakai yang mana? Yang shape-nya yang rectangle. Kita tarik. Nah, kalau yang kayak gini, bikin kayak gini, ini nggak usah di klik shift. Kalau klik shift nanti jadinya kotak seutuhnya sama sisi proporsi. Tapi kalau mau yang panjang kayak gini, ini shiftnya nggak usah dipencet. Jadi kayak gini aja.
Oke, nanti ukurannya kita sesuaikan lagi. Kita coba bikin basic shape-nya dulu. Kita samakan warnanya. Jadi di select, kita pilih tools eyedropper, kita select warnanya. Nah ini kan kalau dilihat agak siku ya teman-teman, tidak tajam kayak gini. Nah itu caranya gimana? Select ini, nah di ujung-ujung ini pakai kursor yang ini ya. Di ujung-ujung ini ada titik-titik, titik-titik, ada 4 titik. Nah teman-teman bisa pilih klik kiri tahan lalu ditarik. Nah gitu. Ya. Oke, kalau dilihat juga di sini ada outline-nya. Ini teman-teman tinggal pilih outline-nya di sini. Warna hitam. Oke. Nah, ini sepertinya juga perlu disesuaikan lagi karena di sini ada bayangan ya. Jadi kalau bayangan artinya teman-teman harus bikin kopinya dulu. Jadi klik option, tahan, lalu kursornya diarahkan ke objeknya, klik kiri, tarik gitu. Nah ini menjadi proses untuk kita bikin bayangan. Nah bayangan yang ini layernya harus ada di bawahnya si objek utamanya, jadi kita perlu pindahkan di sini. Nah oke. Lalu kita ganti outline-nya, kita hapus, kita nonaktifkan outline-nya. Lalu yang di sini itu kita ganti warna hitam. Oke, sudah jadi bayangan, cuma ini masih terlalu solid. Ininya modenya kita ganti menjadi multiply. Oke. Transparansinya kita ganti menjadi 10. Disesuaikan aja. Visibility-nya mau seberapa persen? Mau 10 atau 15 misalkan. 10 kayaknya terlalu tipis. Oke, udah sama ya. Nah, ini nanti tinggal kita ketik lagi. Kalau mau ngambil format atau template teks ini tinggal di copy di Ctrl C, Ctrl V seperti biasa, ketik lagi. Sekarang waktunya scale up tampilan visual landing page kamu biar jualannya ya kurang lebih gitu ya. Nah ini kan kalau dilihat ada perbedaan size font nih di sini nih antara yang di dalam sini sama yang di luar ini. Nah kalau kita mau benar-benar sama kayak gini, kita pilih yang ini. Lagi-lagi kita pilih eyedropper ini, kita langsung pilih. Jadi size-nya langsung menyesuaikan sama yang ini. Nah kalau misalkan ini kan secara pemenggalan katanya agak beda nih misalkan. Nah ini tinggal ditarik aja. Ini kan tampilan visual di atas, ini tampilan visualnya di bawah. Nah ini tinggal kita tarik aja. Nah gitu ya. Nah ini lagi kita mau center alignment, kita pilih yang ini. Oke. Nah kalau dirasa kotaknya ini masih agak kegedean, ini kan kelihatannya agak kegedean nih atas bawahnya. Nah ini kita coba kita select dulu sama berikut sama si siapa namanya bayangannya ini, shadownya kita tarik supaya nggak terlalu banyak kosongnya gitu. Lalu ini udah, lalu tinggal kita terakhir kita buat yang area kuning ini sama konsepnya bikin shape juga. Tapi kalau misalkan nggak mau ribet, biasanya saya select shape yang ini yang sudah jadi, saya copy jadi option, lalu klik kiri tahan ditarik. Oke. Nah ini tinggal kita sesuaikan ukurannya seperti ini. Nah ini kan biasanya kalau ditarik-tarik seperti itu outline-nya berubah size-nya jadi lebih kecil. Nah ini tinggal disesuaikan lagi aja nanti di sana di atas di sini. Jadi misalkan ini yang ini stroke size-nya 5,2, ini kita buat 5 aja deh biar nggak ribet. 5 misalkan. Nah ini juga nanti bisa disesuaikan lagi setelah ditarik-tarik kan biasanya berubah nih. Nah ini kita bisa sesuaikan lagi jadi 5. Oke udah sama. Berarti kita tugasnya tinggal nyamain warnanya. Pilih yang ini kursornya, lalu pilih yang kuning ini gitu. Oke. Nah karena ini outline-nya hilang, kita tambahkan lagi. Tadi berapa? 5 ya tebalnya. Oke. Udah sama. Lalu kita ketik lagi isinya. Misalkan pilih
kelas di bawah ini yang kalian butuhin ya. Oke, kita taruh di sini. Nah, kalau kita mau dapetin center dari kotak ini dengan teksnya, kita perlu select semua dulu. Jadi select ininya, elemen-elemennya. Jadi ini nanti antara teks sama boxnya dipilih dua-duanya, lalu pilih yang alignment tadi, rata kanan kiri sama rata atas bawah. Nah, ini udah jadi setengah. Karena kalau misalkan kayak gini, ini caranya tidak bisa cuma pakai kayak gini aja. Ini jadinya nanti artboardnya. Nah, kalau mau seperti itu, sorry ini agak geser. Ini kan yang perlu kan center ini ya. Nah, ini kita pilih dulu kedua elemennya, baru kita sesuaikan posisinya. Oke, lalu kita sesuaikan lagi jenis fontnya. Kalau misalkan ini masih belum dijadikan vektor, masih dalam bentuk editable kayak gini, ini bisa dipilih langsung gitu ya. Jadi misalkan ini kita pilih dulu fontnya, tulisannya kita pilih eyedropper, kita arahkan ke sini, diklik, sudah sesuai. Oke, ini kayaknya kurang besar di sininya. Dah selesai. Nah, ini adalah basicnya sebenarnya. Kalau ini nanti teman-teman untuk elemen-elemen ini teman-teman bisa dapetin di website-website penyedia vektor-vektor seperti Vecteezy atau Freepik. Itu teman-teman bisa pilih. Nah, ini saya coba. Nah, ini banyak banget teman-teman yang bisa dipilih. Misalkan elemen money misalkan. Nah, ini bentuknya vektor semua teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa mau pilih, tinggal pilih mana yang cocok sama konsep desainnya teman-teman. Gitu ya. Kita ambil contoh yang ini deh misalkan. Yang mana ya? Ini deh. Oke, tinggal kita pilih. Oke, ini udah jadi. Kita bentuknya pilihnya yang IPS ini ya. Kalau JPEG ini sudah jadi secara kesatuan, nggak bisa diedit. Ini cuma license informationnya aja. Nah, ini IPS ini yang kita drag ke Adobe Illustrator. Ini akan masuk ke file terpisah, file beda. Ini tinggal kita select, kita copy, Ctrl C, kita masukkan ke dalam sini. Ini contoh aja ya. Aku lupa soalnya ini koin aset yang ini dapat dari mana. Gitu, ini sebagai contoh aja dari mana sih dapat aset-asetnya. Nah, itu dari situ. Nah, tadi kan Vecteezy ya namanya. Nah, ini ada lagi namanya, kita buka tab baru namanya Freepik. Sama sebenarnya kedua website ini penyedia aset vektor gratis. Nanti teman-teman bisa pilih, misalkan kita sama nih ya, money. Nah, ada beberapa aset yang antara ini Freepik dan Vecteezy sama, ada, cuma mostly berbeda. Seperti itu ya. Nah, Freepik ini tersedianya ada yang berbayar, ada yang enggak. Jadi untuk membedakannya aset-aset mana yang berbayar atau yang tidak, teman-teman bisa lihat icon-icon yang ini nih, yang di pojok kiri atasnya masing-masing. Ada icon mahkota kuning ini adalah yang premium, yang harus berbayar. Tapi yang kalau nggak ada itu free gitu. Nah, sama yang ini juga, yang Vecteezy. Cuma kebetulan Vecteezy itu saya berlangganan, jadi logo-logo premiumnya nggak ada, jadi semuanya bisa dipakai. Tapi kalau misalkan yang free, yang tidak berlangganan, ini nanti sama kayak Freepik, ada logo-logo premiumnya seperti ini. Artinya kalau teman-teman mau pakai aset itu ya harus subscribe dulu, harus berlangganan dulu baru bisa di-download. Gitu ya teman-teman. Oke, kita balik lagi. Nah, ini enaknya adalah teman-teman kalau mau pakai Illustrator, vektor-vektor yang di-download ini kita bisa edit lagi. Nah, ini kan grup ya teman-teman. Nah, ini kalau misalkan mau misah-misahin, teman-teman select yang ini secara grupnya, lalu klik kanan, pilih yang ungroup. Oke. Nah, ini udah terpisah. Jadi teman-teman mau pakai secara satuan untuk sebagai elemen pemanis misalkan. Nah, ini bisa teman-teman pilih, bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan temanya masing-masing. Ini saya nggak bikin yang persis, elemen-elemen ini saya nggak bikin persis. Intinya secara guna dan fungsinya seperti itu. Nah, nextnya teman-teman kalau mau di grup, ini teman-teman pilih semua, klik kanan, langsung Ctrl G aja. Jadi teman-teman setelah
sudah di grup. Kalau mau ungroupnya lagi tinggal di select lagi objeknya, klik kanan, pilih yang ungroup. Ini sudah terpisah-pisah lagi. Ini sudah selesai, anggap saja sudah selesai ya, anggap aja udah selesai. Kalau mau di grup boleh, kalau mau di pecah-pecah biasa kayak gini juga nggak apa-apa. Lalu selanjutnya teman-teman perlu save. Nah, save-nya itu kalau misalkan mau save project ya tinggal kalau yang pakai Mac itu comment, kalau yang pakai Windows itu control. Jadi control save seperti itu ya. Control S. Yaitu tinggal control S aja. Itu nanti akan test project misalkan. Ini untuk menyimpan filenya, projectnya. Oke. Formatnya AI. Ininya settingannya seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal ikutin aja yang mana yang diaktifkan, terus ini juga mana yang dipilih, teman-teman tinggal ikutin aja. Oke. Lalu ini masih save project, jadi belum bisa dipakai. Teman-teman perlu export. Nah, balik lagi ke file, pilih yang export as. Test project. Nah, formatnya itu JPEG. Ininya dipilih use artboard, all-nya diganti menjadi range 1. Ini export. Ininya diganti menjadi RGB. Nah, kalau untuk digital itu filenya itu nggak usah terlalu besar, nggak usah terlalu high res. Jadi kalau untuk digital teman-teman pilih yang medium aja quality-nya. Terus untuk resolutionnya, kalau untuk yang print teman-teman pilihnya yang high, tapi kalau untuk digital cukup yang medium yang 150 ppi. Jadi settingannya kurang lebih seperti ini, nanti tinggal dicontoh aja. Kalau sudah, klik OK. Secara project itu sudah jadi seperti ini hasilnya yang tadi kita buat. Elemen-elemennya nggak masalah, yang penting basicnya teman-teman tahu. Selanjutnya teman-teman perlu gimana caranya mengaplikasikan ke dalam Linkit-nya. Teman-teman tinggal pilih masuk ke dalam My Link, lalu add new block, lalu pilih yang image, tinggal di-upload aja. Nah, ini sebenarnya kan teman-teman lihat ideal size-nya 1024, tapi kan kalau kita mengikuti ini kan konten kita nggak bisa cukup nih, kita harus perbesar lagi atau expand lagi. Nah, itu bisa. Tapi yang tidak bisa diganggu gugat adalah lebarnya 1024 itu tetap, cuma ke bawahnya itu pasti akan ada penyesuaian. Choose file, pilih file projectnya, file yang tadi udah diekspor, lalu pilih yang crop and submit. Kalau sudah, add image. Nanti akan muncul, ini hanya contoh aja ya, jadi ini kita ambil dari bawah sini. Kalau misalkan udah ini kan image, nah kita mau nambah produk nih, ya artinya kita tinggal nambahin aja digital produk kita di sini. Terus kita taruh di bawahnya sini, gitu ya, taruh di bawahnya sini. Jadi nanti add new block, terus produknya nanti akan ada di sini, gitu. Sama kayak gini jadinya. Jadi kalau misalkan ini yang tadi asumsikan ini yang kita upload tadi. Terus kita mau combine dengan produk kita, artinya kita putus di sini, lalu kita tambahkan add new block lagi, kita tambahkan digital product, tampilannya akan seperti ini. Terus bawahnya kalau misalkan mau ada kata-kata penutup atau closing image kayak gitu, itu teman-teman bisa add new block lagi, pilih yang image tadi, image ini. Posisinya taruh di paling bawah seperti ini. Jadi di sini susunannya. Jadi teman-teman bisa drag up, drag down. Kalau mau di delete, kalau mau di show or hide tinggal di klik. Jadi ini kalau di show, kalau di hide nggak akan kelihatan. Nah, itu adalah cara gimana menggunakan Adobe Illustrator teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba nanti secara basicnya seperti itu. Kalau teman-teman mau bikin desain tapi masih bingung mau bikin yang kayak gimana, teman-teman bisa pakai atau bisa ke Pinterest ini untuk nyari referensi. Ini teman-teman juga mungkin beberapa dari teman-teman juga udah tahu Pinterest ini biasanya saya cari kalau misalkan ya tergantung keywordsnya mau apa. Kalau misalkan mau landing page ya berarti landing page design misalkan. Nah, ini nanti teman-teman bisa ambil beberapa referensi dari sini, misalkan yang mendekati dengan seleranya teman-teman, yang mendekati dengan konsep yang teman-teman mau bikin, itu nanti teman-teman bisa pilih gitu. Jadi ini sekedar hanya untuk cari inspirasi, bukan dicontek plek-plekan ya teman-teman gitu.
Jadi kurang lebihnya seperti itu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, itu langsung japri aja, langsung ke grup atau ke WA pribadi saya juga nggak apa-apa. Kita konsultasi gratis, free, unlimited lewat WhatsApp. Jadi nanti teman-teman bisa konsultasi lagi, tanya-tanya lagi sama saya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.